Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu Advent ketiga hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38, saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik atau tema bagi kita, engkau beroleh kasih karunia Allah. Saudara-saudara, 6 bulan setelah Yohanes berada dalam kandungan ibunya Elisabet, Gabriel yang diutus kepada Zakaria untuk memberitahukan mengenai anak laki-lakinya, juga diutus untuk memberitahukan rencana Allah kepada Maria. Maria sama artinya dengan Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun, yang artinya ditinggikan di antara kaumnya. Maria seorang gadis suci yang telah bertunangan dengan Yusuf. Melalui pemeliharaan Allah, ia dimampukan untuk menjaga silsilah garis keselamatan, silsilah Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka Maria tinggal di Nazaret, Galilea. Nazaret, Galilea, desa terpencil di Israel, tempat jauh dari reputasi yang baik tentang keagamaan dan pengetahuan, berdasarkan dengan perbatasan dengan wilayah kafir. Dan sering itu dianggap orang Galilea bukan orang Yahudi. Tetapi kenyataannya Allah menunjukkan kasih karunia-Nya bagi mereka yang kurang masuk hitungan. Maria sudah dipilih Allah menjadi seorang ibu yang menerima kasih karunia lebih dari siapapun di antara kaum perempuan. Gracia plena artinya penuh anugerah dalam bahasa Latin Vulgata. Sapaan Gabriel menunjukkan bahwa Maria sudah menerima karunia khusus dari Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dalam ayat Lukas 1 ayat 28 tadi. Lukas 1 ayat 28, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Sekalipun Maria adalah seorang gadis yang menerima kehormatan sebagai ibu seorang dari Mesias, anak laki-laki yang dinamai Yesus. Dalam ayat 31 firman Tuhan tadi dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Luar biasa saudaraku, Maria menerima kehormatan tanpa kecemasan. Itu yang kita lihat.
Meskipun Maria bertanya dalam hatinya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini bukan soal meragukan Allah dan tidak percaya akan pesan yang diterima dari malaikat itu. Tetapi Maria ingin tahu lebih jauh akan rancangan Allah melalui dirinya. Sampai kepada yang diberitahukan malaikat kepadanya. Roh Kudus akan mengandung anak yang akan dilahirkan. Anak itu anak kudus yang disebut anak Allah. Dan sampai kepada satu kesimpulan Maria dalam pernyataannya, jadilah padaku seperti yang kamu katakan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini kita melihat semakin tambah penyakit dalam kehidupan orang Kristen. Banyak orang-orang percaya yang diliputi oleh kecemasan, keresahan. Cemas di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kehidupan aktivitas sehari-hari. Bahkan untuk melakukan sukacita Natal pun terkadang kita cemas, resah. Kita diajak ikut ambil bagian dalam perayaan sukacita Natal, kita resah, kita cemas. Kenapa aku? Yang lain saja. Kenapa aku jadi panitianya? Yang lain saja. Banyak lagi aktivitasku, banyak lagi kesibukanku. Kita cemas kalau kita terlibat jauh dalam pelayanan Tuhan. Takut bisnis kita terganggu. Takut perjalanan kita terganggu. Takut kesenangan kita terganggu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa orang resah memuji Tuhan? Bukankah sejatinya Natal menghadirkan bukan hanya nuansa baju misalnya, nuansa pakaian, tetapi nuansa damai, nuansa sukacita walaupun sederhana. Dalam mempersiapkan Natal itu, kita jangan diliputi rasa cemas, rasa takut itu. Dan Maria menjadi teladan bagi kita. Dia tidak cemas. Walaupun ada beban berat yang dia tanggung. Berat. Kenapa berat? Dia hamil di luar nikah. Itu menjadi sesuatu hal di luar dari pikiran mereka. Hamil di luar nikah, belum menikah tapi sudah hamil. Bagaimana mungkin hati Yusuf nanti? Lalu apa kata orang? Kalau ini terjadi zaman sekarang mungkin sudah kena bully. Mungkin sudah viral di media sosial. Mungkin ada yang membuli, menambah, membumbui berita hoax, atau mungkin sampai kepada ujaran-ujaran kebencian kepada Maria kalau ini terjadi di zaman ini. Luar biasa saudaraku, Maria hidup melayani Tuhan bukan dengan apa kata orang, omongan orang, tetapi apa kata Tuhan. Karena ia berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia pasrah kepada otoritas firman Allah dan setia pada kehendak Tuhan. Sekali lagi, dia pasrah kepada otoritas firman Allah dan setia pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang patut kita teladani. Melayani Tuhan jangan puas hanya terdaftar jadi anggota jemaat, terdaftar sebagai anggota pelayan. Jangan puas hanya memiliki status saja, tetapi harus bangun kesadaran bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Saudara-saudara, di dalam menyambut Natal, kita sudah dekat dalam perayaan Natal, merayakan Yesus yang lahir. Jangan hanya puas dengan mendengarkan firman Tuhan, tetapi baiklah kita mengaminkan, menjalankan dengan kerendahan hati. Bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Bagaimana kita supaya menjadi seseorang yang penuh dikaruniai Allah, turut dikaruniai Allah, maka kita mempersiapkan hati kita sebagaimana Maria. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, maukah kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita memelihara, kita ada kepedulian kepada sesama kita, dan kita menyadari bahwa kita adalah menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu memang tugas ini bukan tugas yang ringan, tapi berat. Yang ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saya pikir saatnya kita harus ikut ambil bagian, membangun kepedulian kepada semua, kepada sesama kita.
menyebarkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadikan kita menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita. Kepedulian kepada sesama untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, banyak hal yang boleh kita lakukan, dan di sanalah kita boleh menerima kasih karunia. Kalau kita bersiap hati, kita bersiap seperti Maria tadi. Jangan katakan kamu tidak sanggup, kamu tidak mampu. Aku ini orang lemah, aku ini orang kecil. Tidak. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Kalau kita memberikan diri kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, dan menjadikannya seperti Maria. Maria yang mengatakan tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, engkau mau beroleh kasih karunia dari Allah, maka teladanilah Maria. Maria yang mengaminkan firman Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.